Empat. Kenalkan, saya Marudita Kristina. Saya Demas Derajat. Saya Pinkaria. Saya Muhammad Heri Rafli. Saya Rafli Yakin Dan saya Maruf. Akan menyampaikan data hasil penelitian mengenai hasil penjualan smartphone paling laris di tahun 2022. Berikut adalah penjelasan mengenai data statistikanya. Tahap-tahap penelitian. Oke, di sini saya Maruf akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian. Di sini tahap yang pertama adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data sendiri adalah merujuk pada proses pengumpulan informasi atau fakta-fakta yang relevan untuk tujuan tertentu. Data dapat berupa fakta, fakta opini, atau informasi lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber seperti sumber eksperimen, observasi, atau basis data yang ada. Tujuan utama dari pengumpulan data adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik, fenomena, atau masalah yang sedang dipelajari. Data yang dikumpulkan ini dapat digunakan untuk analisis, penelitian, pengambilan keputusan, perencanaan, evaluasi, dan juga evaluasi. Kemudian, proses pengumpulan data dapat melibatkan beberapa langkah, antara lain ada perencanaan, pengumpulan, ada validasi, pengolahan data, dan analisis. Nah, kemudian dari pengumpulan data itu, di sini kita akan menata data, kemudian membuat kategori kelas dan menentukan intervalnya. Kemudian melakukan perhitungan setiap kelasnya. Dari perhitungan kelas kita akan bisa menyajikan dan menggunakan grafik. Kemudian ada kesimpulan. Nah, berikut adalah nama brand smartphone, data-data nama brand smartphone dalam jutaan. Dan di sini ada 30 jenis data nama handphone berikut dengan harganya dalam nominal jutaan. Berikut adalah data yang telah saya susun dari harga smartphone termurah hingga termahal. Yang pertama ada Samsung Galaxy A03 Core dengan harga Rp1.244.000. Kemudian ada Realme C31 dengan harga Rp1.549.000. Dan yang ketiga ada Oppo A16e dengan harga Rp1.599.000. Di urutan keempat ada Redmi Note 10s dengan harga Rp2.399.000. Dan ada Samsung Galaxy A13 dengan harga yang sama yaitu Rp2.399.000. Dan di urutan data ke-30 atau dengan harga smartphone termahal yaitu dipegang oleh iPhone 13 Pro Max dengan harga Rp25.499.000. 3. Membuat kategori kelas. Sesuai dengan data yang sudah dijelaskan, kategori kelas rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Dan di sini merupakan banyaknya data. Banyaknya data adalah 30. Jadi, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 30. Log 30 yaitu 1,48, jadi 3,322 dikali 1,48, jadi 1 ditambah 4,8 sama dengan 5,8. Dibulatkan menjadi 6. Ketentuannya, 2 pangkat K harus lebih besar daripada banyaknya data. Jadi, K di sini merupakan kategori kelas, karena kategori kelasnya 6, jadi 2 pangkat 6 harus lebih besar dari 30. Jadi, 64 lebih besar dari 30. Baik, langkah selanjutnya yaitu menentukan interval kelas. Cara menentukan interval kelas yaitu dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil, kemudian dibagi jumlah kelas, yaitu 25.499 dikurangi 1.244 dibagi 6, yaitu 4.042,5 dibulatkan menjadi 4.043. Kemudian data tersebut hasilnya dipakai untuk menentukan kelas 1 dengan cara 1.244 ditambah 4.043 menjadi 5.287, sehingga kelas 1 yaitu 1.244 sampai 5.287. Untuk menentukan kelas kedua yaitu
Hasilnya 5.287 ditambah 1 sehingga menjadi 5.288 ditambah 4.043 yaitu 9.331. Jadi kelas 2 yaitu 5.288 sampai 9.331. Kelas ketiga yaitu 9.332 ditambah 4.043 yaitu 13.375. Kelas 3 menjadi 9.332 sampai 13.375. Kelas keempat yaitu 13.376 ditambah 4.043 hasilnya 17.419. Di 13.376 hingga 17.419 yaitu kelas 4. Kelas 5 17.420 ditambah 4.043. Jadi kelas 5 itu 17.420 sampai 21.463. Kelas ke-6 21.464 ditambah 4.043 itu 25.507. Jadi kelas ke-6 yaitu 21.464 sampai 25.507. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. Kelas 1 intervalnya yaitu 1.244 sampai 5.287, frekuensinya ada 16. Kelas 2 5.288 sampai 9.331, frekuensinya 7. Kelas ketiga 9.332 sampai 13.375, frekuensinya 4. Kelas keempat 13.376 sampai 17.419, frekuensinya 1. Kelas kelima 17.420 sampai 21.463, frekuensinya 1. Kelas keenam 21.464 sampai 25.507, frekuensinya 1. Jadi jumlahnya ada 3. Baik, selanjutnya yaitu tahap yang kelima adalah melakukan perhitungan untuk setiap kelas. Yang pertama itu untuk mencari nilai tengah, kita bisa menggunakan rumus di mana rumusnya itu adalah data terkecil ditambahkan dengan data terbesar lalu kita bagi 2. Lalu yang tahap selanjutnya itu untuk mencari nilai tepi, di mana kita bisa menggunakan rumus nilai sebelumnya dijumlahkan dengan nilai terendah dibagi 2. Sebenarnya cara ini itu bisa sama aja seperti cara mencari nilai tengah, hanya saja penggunaan data yang membedakannya. Lalu dalam frekuensi ini kita ada yang namanya frekuensi kumulatif dan ada juga yang namanya frekuensi lebih dari serta kurang dari. Frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan frekuensi dari setiap kelasnya. Jadi ketika kita telah memiliki setiap frekuensi, maka alangkah baiknya kita jumlahkan untuk memudahkan kita dalam menentukan grafik pada berapa GIF. Lalu frekuensi lebih dari itu merupakan adalah pengurangan dari frekuensi terendah, sedangkan frekuensi kurang dari itu adalah kebalikannya, yaitu penjumlahan menggunakan data frekuensi terendah. Lalu seperti yang bisa kita lihat pada tabel berikut, jadi pada kelas pertama yang memiliki interval mulai dari angka 1.244.000 sampai dengan 5.287.000, memiliki frekuensi 16, di mana frekuensi kumulatif ini seperti yang kita ketahui bahwa frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi dari setiap kelas. Maka dihasilkanlah jumlah frekuensi kumulatif pada kelas pertama adalah 53. Lalu untuk mencari nilai tengah, kita bisa menggunakan data terkecil yaitu 1.244 ditambahkan dengan data terbesar yaitu 5.287. Nah, alasannya kenapa kita menggunakan 1.000 adalah karena agar tidak terlalu monoton atau ribet ketika nolnya itu terlalu banyak, maka nilai tengahnya itu bisa dihasilkan ketika nilai terendah dijumlahkan dengan nilai tertinggi lalu bagi 2 yaitu 3.265,5 pada kelas pertama. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap menentukan frekuensi kurang dari dan lebih dari. Seperti yang telah kita ketahui bahwa frekuensi kurang dari itu untuk mencarinya adalah dia penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Berarti untuk kelas pertama karena dia berdiri sendiri maka tidak ada penjumlahan dan dia tetap 16. Lalu untuk setelahnya kita jumlahkan frekuensi kelas pertama dengan kelas kedua dan seterusnya. Seperti 16 ditambahkan 7 hasilnya 23 pada frekuensi kurang dari
kelas kedua, lalu 23 ditambahkan 4 hasilnya 27 dan seterusnya sampai ke kelas 6. Nah, sama halnya yang dilakukan pada frekuensi lebih dari, cuma kebalikannya itu adalah jika kurang dari kita menggunakan penjumlahan pada frekuensi sebelumnya, sedangkan frekuensi lebih dari kita menggunakan pengurangan dari frekuensi sebelumnya. Di mana hal ini yang menyebabkan bahwa pada kurva Ogif itu akan terjadinya saling memotong satu sama lain karena terdapat perbedaan dari frekuensinya yang lebih dari dan kurang dari. 6. Penyajian data menggunakan grafik. Yang pertama ada grafik histogram, interval harga smartphone terlaris tahun 2022. Di sini histogram menjelaskan dari data paling laris hingga kurang laris. Berikutnya ada data grafik menggunakan polygon. Polygon merupakan nilai tengah interval harga smartphone terlaris tahun 2022. Sama ya, dia juga menjelaskan dari harga yang paling laris hingga kurang laris. Lalu lanjut ada kurva Ogif, tepi kelas interval harga smartphone terlaris tahun 2022, lebih dari dan kurang dari. 7. Kesimpulan. Tingkat data brand smartphone terlaris pada tahun 2022 dan yang paling banyak diminati masyarakat yaitu Realme C31 dengan harga Rp1.549.000. Tingkat data brand smartphone yang kurang diminati masyarakat pada tahun 2022 yaitu brand Infinix Note 11 Pro dengan harga Rp3.299.000. Hasil penelitian harga brand smartphone yang paling mahal yaitu iPhone 13 Pro Max dengan harga Rp25.499.000. Hasil penelitian harga brand smartphone yang paling murah yaitu Samsung Galaxy A03 Core dengan harga Rp1.244.000. Sekian penjelasan penelitian dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang sudah nonton, khususnya buat kita mahasiswa UBT Karawang. Terima kasih.